pagi Kak Puji. Selamat pagi. Nah, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Kak Puji, kita ketemu lagi. Alhamdulillah kemarin kan kita udah sesi konseling yang pertama ya. Kita udah saling kenal, kita udah ngobrol-ngobrol. Kita juga kemarin kan kita udah sempat membahas sedikit permasalahan yang sedang Kak Puji alami ya kan, tentang stress parent gitu. Terus gimana nih keperasaan Kak Puji setelah sesi kemarin? Apakah udah ada agak sedikit lega lah atau sedikit perasaannya yang plong gitu? Iya sedikit lega, terus juga jadi open minded dan motivasi untuk bersosialisasi itu makin ada gitu. Alhamdulillah ya, berarti sesi konseling yang kemarin kita sedikit ada membawa perubahan gitu. Oke kan, hari ini kita sesi yang kedua ya Kak Puji. Jadi pada pertemuan kita yang kali ini tuh kita langsung cerita gitu. Kan kemarin kan udah sedikit menyinggung nih. Terus sekarang apa yang mau Kak Puji ceritain lagi ke saya gitu Pak, tentang permasalahan yang sedang Kak Puji alami ini? Saya merasa sedang mengalami stres parent karena pola asuh orang tua saya, terutama bapak saya, yang terlalu ketat terhadap kehidupan saya, terutama aktivitas sehari-hari saya yang di luar rumah. Terus juga karena pola asuh itu saya jadi ngerasa terkekang, terus merasa stres, kurang nyaman dengan apa yang ayah saya lakukan gitu ke saya. Jadi Kak Puji merasa kalau Kak Puji ini merasa nggak nyaman ya karena pola asuh kedua orang tua Kak Puji, terutama ayah Kak Puji yang membatasi pergerakan Kak Puji ini ya. Lalu saya mau tanya, apakah Kak Puji merasakan stress parent ini udah dari kecil atau udah usia berapa Kak Puji? Saya merasa stress parent ini kayak udah makin nggak baik gitu ya. Itu ketika saya sudah lulus dari bangku SMA. Karena waktu kecil saya nggak sama orang tua, nggak sama bapak saya, sama ibu saya doang. Ibu saya itu nggak begitu terlalu mengakang ke aktivitas saya. Waktu dari kecil bapak saya di luar negeri. Terus setelah kan waktu itu ibu saya meninggal, terus saya SMP kelas 3 posisinya. Akhirnya bapak saya yang di luar negeri pulang ke rumah, soalnya kan saya udah gak ada yang ngurusin. Nah setelah saya pulang ke rumah, waktu SMA-nya saya nggak di rumah, saya mondok. Jadi waktu sama bapak saya itu cuma sedikit, jarang ketemu juga. Nah terus setelah lulus sekolah, lulus SMA itu kan, nah itu mulai bareng sama bapak saya. Nah ketika bareng itu saya sudah mulai ngerasa kayak pola asuhnya ini kurang sehat, terlalu dibatasi gitu. Terlalu jangan sedikit-sedikit dilarang gitu. Terus padahal saya merasa ini kan masih waktu saya bereksplorasi gitu ya, nyari-nyari pengalaman, nyari-nyari temen gitu. Tapi kenapa malah dilarang-larang? Menurut saya itu kalau nggak selama melanggar norma, terus jauh dari syariat Islam, ya masih wajar lah, nggak sampai yang nongkrong-nongkrong terus pakai narkoba, itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi saya itu nggak sampai yang menurut saya masih positif, kayak ikut organisasi itu nggak boleh. Terus main ke mana gitu dibatasi waktunya, ya semuanya itu serba terbatas gitu lah. Jadinya kan saya kurang bisa mengembangkan diri. Iya. Saya ikut merasakan ya apa yang dirasain sama Kak Puji. Kalau saya jadi Kak Puji nih, kalau saya juga mendapatkan perlakuan seperti itu, saya akan merasa kurang nyaman dan sedikit mungkin ada sedikit terbebani ya. Nah, namun berarti sekarang ini Kak Puji tinggalnya bersama ayah ya, bersama ayah. Coba
ada saudara lain. Kemarin kan Kak Puji bilang kalau misalnya Kak Puji punya adik juga kan, dan Kak Puji pernah ceritaan nggak sama adiknya kalau misalnya gimana perasaan adiknya, kan adiknya juga kan kemarin Kak Puji bilang adiknya juga diperlakukan sama kan, dibatasin juga. Pernah nggak ceritaan sama adiknya apa perasaannya gimana gitu, nyaman apa enggak gitu? Kalau ditanya nyaman apa enggak ya tentu nggak nyaman ya. Terus pernah sih beberapa waktu itu cerita sama adik saya. Dan terus itu apa, kalau dia sama saya itu beda. Dia itu lebih kayak kalau dilarang malahan dilakuin gitu loh. Setiap yang dilarang itu dilakuin. Jadi ada perbedaan perbedaan Kak Puji dengan adiknya ya. Kalau Kak Puji mungkin kalau semakin dilarang kayak pengennya Ya nurut aja gitu. Iya. Kalau adik saya itu enggak, jadi dia itu kayak kalau dibilang bandel ya bukan bandel ya, karena itu kan salahnya orang tua juga. Iya. Mungkin juga memberi perhatian terlalu lebih juga kan jadi nggak nyaman gitu loh. Iya, lebih posesif ya jadinya ya. Nah adik saya itu kayak misal nggak boleh pacaran gitu, ya malahan dia diem gitu, kayak diem pacaran. Iya. Terus nggak boleh nginep di rumah temen, diem pergi kayak gitu. Yang kiranya pulangnya tuh kemalaman, jadi kan nggak bisa mau nggak mau bisa harus nginep kayak gitu. Ini yang saya sama adik saya itu berbeda. Nggak kalau saya lebih kayak manut aja lah, walaupun saya tertekan, ngerasa nggak nyaman, ngerasa kayak stres, saya tetap manut aja gitu. Kan mikirnya kayak ini kan buat kebaikan saya. Kalau adik saya itu juga, kadang saya juga pengen ya kayak adik saya gitu ya. tapi kan saya mikir nanti malahan jadi panjang gitu loh kesananya. Nah ada kejadian waktu itu tuh adik saya kan dilarang sama bapak saya suruh jangan pacaran, pas itu masih SMK, sekolah SMK. Dan terus adik saya ketahuan pacaran, terus akhirnya putus. Dan terus bapak saya ngancem kayak kalau kamu ketahuan pacaran lagi, kamu saya keluarin sekolahnya. Terus akhirnya adik saya tuh kayak kan itu kalau diomongin kayak udah nggak peduli gitu lah, mungkin ancaman biasa. Dan terus adik saya akhirnya backstreet gitu kayak pacarnya. Terus akhirnya kan ketahuan juga lama-lama, akhirnya ketahuan, terus beneran dikeluarin sama bapak saya lah. Itu yang bikin saya jadi takut gitu. Iya, jadi ada apa namanya, bukan cuma gertakan doang ya, ada beneran gitu. Beneran dikeluarin. Nah, itu kan saya jadi kalau saya nggak manut berarti nanti saya sama kayak gitu. Jadinya saya lebih membatasi diri gitu lah. Mending manut gitu. Sebenarnya nggak nyaman, tertekan. Oh ya, terus Kak Puji pernah nggak sesekali gitu melanggar aturan dari orang tua Kak Puji, kayak sama halnya dengan adik Kak Puji yang tetap gitu ngelanggar gitu, pernah nggak? Alhamdulillah sih nggak pernah, karena setelah kejadian yang adik saya dikeluarin dari sekolah itu, saya jadi makin takut gitu loh. Ternyata apa yang orang tua saya katakan tuh nggak cuma gertakan doang, beneran ya gitu kan. Jadi saya kayak itu tuh efeknya ke saya di pikiran saya, kalau saya ngelanggar berarti nanti akan ada itu pertanggungjawaban setelah, karena saya udah konsekuensi gitu ya. Iya benar. Sebenarnya dari cerita yang saya dengar dari Kak Puji nih ya, Kak Puji ini udah bagus ya, udah mengambil langkah yang tepat gitu, karena Kak Puji tetap memilih untuk nurut, tetap memilih untuk mengikuti apa aturan dari orang tua Kak Puji, walaupun itu membuat Kak Puji itu nggak nyaman, tertekan ataupun stres ya bahasanya gitu. Apa namanya? Tapi Kak Puji udah mengambil langkah yang sangat baik dan tepat sih menurut saya. Menurut Kak Nima, gimana sih nih solusinya untuk masalah yang sedang saya hadapi sekarang nih? Untuk masalah yang sedang kakak alami sekarang ya, menurut saya nih, kakak ini kan udah bagus banget ya, udah tahu, udah paham, udah mengambil langkah yang sangat tepat, karena kakak lebih memilih nurut kepada orang tua kakak dengan aturan-aturan yang sangat ketat seperti itu, daripada dibandingkan dengan adik kakak gitu yang tetap melanggar dan tahu konsekuensinya gitu. Nah, karena sebenarnya kita tuh Kak Puji ini nggak bisa loh ngerubah sikap dan perilaku orang tua Kak Puji. Jadi kakak ini nggak bisa meminta orang tua Kak Puji untuk berubah, jangan kayak gitu lagi, Pak jangan kayak gitu.
kayak gitu kan, nggak bisa kan, kita nggak bisa. Nah sebenarnya kan kita nih perlu nih, Kak Puji hanya perlu mendekati orang tua Kak Puji lebih dekat lagi, lebih lebih terbuka lagi, ngobrol, terbuka cerita apa yang Kak Puji ini rasain gitu, apa yang Kak Puji alami ini membuat Kak Puji nggak nyaman gitu. Bilang ke bapak, Pak saya nggak mau kayak gini, saya nggak mau loh diginiin, saya udah besar, saya udah tahu, saya juga nggak mungkin melanggar norma aturan agama saya gitu, saya sudah cukup paham, saya cuma pengen mengerti gitu. Kak Puji bisa bilang kayak gitu, bisa bicara kayak gitu dengan orang tua Kak Puji. Jangan sampai malahan Kak Puji ini memendam rasa itu gitu, akhirnya jadi orang tua Kak Puji nggak tahu kan kalau apa yang Kak Puji rasain. Coba Kak Puji ini melakukan pendekatan gitu kepada orang tua Kak Puji gitu, agar sedikit demi sedikit pasti bisa kok, bisa merubah aturan yang mungkin tadinya yang ketat banget, mungkin sekarang agak dilonggarin karena udah mulai percaya nih sama Kak Puji gitu kan. Nah terus Kak Puji ini kan terus banyak banget kan waktu di rumah, karena Kak Puji kan jarang keluar rumah ya karena memang dibatasi ya. Jadi Kak Puji ini bisa banget loh memanfaatkan keadaan Kak Puji yang di rumah terus gini, bisa untuk mengembangkan diri Kak Puji gitu kan. Sekarang kan zaman udah makin canggih, udah teknologi udah banyak gitu, udah tinggal buka YouTube semuanya bisa informasi ke akses. Tapi gimana Kak Puji memanfaatkannya ya dengan cara melihat apa yang dipelajari dari YouTube, bisa belajar tentang ini di YouTube, belajar ini kan udah banyak banget kan. Kak Puji udah mengerti, udah tahu. Dan sebenarnya kan saya juga paham sekali kalau Kak Puji ini sudah tahu, sudah mengerti kalau misalnya solusi yang tepat itu apa untuk permasalahan Kak Puji. Hanya saja memang Kak Puji ini butuh teman ya kan, butuh teman. Saya di sini sebagai teman Kak Puji, sebagai teman cerita, sebagai teman berkeluh kesah ya kan Kak Puji. Jadi seperti itu, karena memang kalau solusi dari saya itu mungkin dari pendekatan. Kak Puji memang cukup bersabar, sudah cukup bersabar dong. Berdoa sudah pasti berdoa, cuma memang sedikit yang kita lakuin ya itu bisa pendekatan, sedikit demi sedikit bisa kok mulai memudah, mulai ada rasa kepercayaan dari orang tua Kak Puji. Ya, jadi begitu Kak Puji, mungkin yang sedikit dari saya begitu. Ya, terima kasih ya Kak Nima untuk sarannya. Nanti akan saya coba yang Kak Nima tadi kasih tahu untuk lebih dekat sama orang tua, lebih terbuka sama orang tua, dan menyampaikan keluh kesah saya kepada orang tua. Semoga bisa membantu. Oke Kak Puji. Jadi mungkin sesi kali ini cukup sampai di sini ya Kak Puji, karena mungkin waktunya sudah cukup ya waktunya. Terus juga sudah ada apa yang akan Kak Puji lakukan itu. Oke, gimana Kak Puji, cukup sampai di sini nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Ya, terima kasih ya Kak Puji untuk sesi konseling yang di pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak.